Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya, supaya kamu terbiasa mengasah otak guys. Kamu udah siap kan? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Suatu ketika Rudy berencana untuk berlibur ke luar negeri bersama ibunya. Ibunya Rudy memasukkan semua barang dan langsung berjalan ke bandara. Saat sampai sana, ternyata kalung yang dipakai ibunya Rudy telah hilang guys. Dia pun panik dan langsung menghubungi security bandara. Security datang dan ibu Rudy berkata, "Aku baru aja datang ke bandara ini. Aku memang curiga ada yang membuntutiku dari kejauhan. Dan saat aku ingin membeli mie di kantin, aku baru sadar kalau kalungku sudah hilang diambil orang. Sontak aku langsung memanggil Pak Security. Dan Security berkata, aku akan memeriksa beberapa orang yang ada di sini. Security langsung mengumpulkan beberapa orang yang mencurigakan di sekitar bandara guys. Yang pertama ada Tami. Dia bilang, aku ke bandara ini bersama suamiku. Aku lagi menunggu penerbangan nanti sore tepatnya jam 4. Saat suamiku lagi membelikanku obat masuk angin, aku kaget karena ada pengumuman telah terjadi pencurian di sini. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada seorang bapak dan anak laki-lakinya guys. Dia bilang, aku ke bandara untuk menjemput istriku yang baru aja tiba dari New Zealand. Aku menunggunya udah hampir 2 jam. Dan saat aku lagi mengajak anakku jalan-jalan keliling bandara, aku kaget karena dicek security dan dituduh sebagai pencuri. Dan yang terakhir ada Gilang guys. Ia berkata, aku lagi nunggu penerbanganku untuk pergi ke Jogja. Aku menggunakan pesawat first class dan gak mungkin banget kalau bisa terdapat pencurian di sana. Padahal keamanan di bandara ini sangat ketat. Mana mungkin juga kalau aku yang mengambil kalungnya. Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kalian, kira-kira siapakah yang merupakan pencuri aslinya? Ayo, lumayan susah ya. Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi yang mencuri kalungnya adalah ayah dan anak ini guys. Kalau dilihat dari barang mereka ada semacam empeng gitu ya, tapi dia hanya memiliki satu anak laki-laki yang umurnya udah 10 tahunan. Mana mungkin kalau dia itu masih ngempeng di umur segini. Dan kalau kamu lihat ada kalung yang dipakai ibunya Rudy di dalam toples yang ini. Gimana? Kalian teliti nggak? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu ketika ada sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu sekolah swasta. Korbannya adalah Yogi. Dia tewas karena ada yang sengaja memukul kepalanya dengan benda tumpul. Farhat menemukannya di toilet belakang dengan darah yang lumayan banyak. Karena panik, Farhat langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah tega membunuh Yogi. Polisi datang dan langsung mencari sebuah clue yang ada di tubuhnya Yogi. Karena dirasa sudah cukup, Pak Polisi langsung mengumpulkan beberapa orang teman yang juga ada di sekitar toilet dan juga kantin. Yang pertama ada Rido. Ia bilang, aku teman sekelasnya Yogi dan dia memang sebelumnya ada di toilet lagi buang air. Pas banget dia pakai toiletku. Dan setelah aku keluar dari toilet, aku langsung pergi ke kantin membeli makan. Dan pas itu juga aku mendengar suara teriakan Farhat minta tolong. Dan ternyata dia melihat tubuh Yogi telah tergeletak di lantai. Yang kedua ada Putra. Dia bilang, pas kejadian aku lagi ada di lapangan lagi main sepak bola. Pada saat masuk ke babak 2, tiba-tiba aja aku melihat kalau toilet cowok dikerumuni banyak orang. Dan ternyata ada kejadian pembunuhan di sana. Dan aku pun gak tahu tentang pembunuhan ini. Dan yang terakhir ada Alni. Ia bilang, saat kejadian aku lagi ada di perpus lagi baca buku. Pas lagi enak-enaknya baca, tiba-tiba aja alarm darurat berbunyi keras banget. Semua siswa panik dan berlarian keluar kelas. Ternyata ada pembunuhan di toilet Putra. Setelah mendengar semua penjelasan mereka, Pak Polisi langsung menemukan pembunuhnya. Tapi kalian tahu nggak nih siapa pembunuhnya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang ya. Gimana? Udah tahu siapa yang membunuh Yogi? Jadi yang membunuh adalah Putra guys. Karena kalau kalian teliti, di dekat tubuhnya Yogi ada sepatu. Dan pas lagi diinterogasi sama polisi, Putra cuma pakai 1 sepatu aja. Udah pasti kalau dia pelakunya tuh. Siapa aja nih yang benar? Wah, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Suatu ketika ada sebuah pencurian di suatu parkiran mall guys. Polisi langsung mengejar pencuri itu. Tiba-tiba aja mobil itu menabrak tiang dan rusak. Pak polisi langsung berhenti dan melihat keadaan mobil. Tapi ternyata di dalam mobil itu sama sekali nggak ada orang guys. Diduga kalau pencurinya kabur meninggalkan mobil itu. Pak polisi pun langsung mengecek mobil tersebut. Dan keesokan harinya polisi menemukan orang yang diduga sebagai tersangka pencurian mobil. Yang pertama ada Bayu. Dia bilang, saya merupakan karyawan di sebuah kantor agensi pak. Saat itu saya sempat dengar kabar kalau ada suatu pencurian di mall ini. Tapi saya nggak tahu soal motif pencuriannya. Saya ke mall ini aja cuman untuk belanja kebutuhan rumah. Yang kedua ada Sela. Dia bilang, aku merupakan seorang pelukis. Aku memang melihat kejadian itu. Pencurinya menggunakan mobil warna biru berjalan ke arah selatan. Tapi mana mungkin kalau saya pencurinya? Dan yang terakhir adalah Doni. Ia bilang, saat kejadian aku lagi ada di trotoar jalan. Aku juga melihat kejadian pencurian itu. Pelakunya langsung lari ke arahku. Tapi udah pasti bukan aku pelakunya. Aku aja cuma bisa mengendarai motor dan bukan mobil. Kira-kira di antara 3 tersangka ini siapakah pencuri sebenarnya? Gak pakai lama, waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi pencurinya adalah Sela guys. Karena kalau kalian teliti di mobil yang telah rusak ini ada alat lukis yang tertinggal. Kemungkinan kalau itu punyanya Sela. Karena dia juga bilang kalau dia itu seorang pelukis. Gimana? Gampang banget kan? Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada saat sedang santai-santainya di ruangan detektif, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa ada sebuah kejadian penculikan anak guys. Korbannya adalah Putri. Dia hilang setelah ditinggal oleh orang tuanya. Detektif langsung menghampiri rumah korban penculikan untuk mencari keterangan. Dan ternyata ada orang tua Putri guys. Dia berkata, kejadiannya terjadi saat kita berdua meninggalkannya sendirian di rumah. Kita ada keperluan buat belanja untuk usaha catering dan dia sebelumnya bermain dengan anjing kesayangannya keluar aja. Setelah mendapat kejelasan, dia langsung mengumpulkan beberapa orang yang melihat Putri. Yang pertama ada Pak Riko. Dia berkata, aku baru aja datang dari warung Madura untuk beli deterjen. Saat aku berjalan lewat gang komplek, aku kaget mendengar kabar kalau Putri hilang. Aku sangat merasa kehilangan karena dia anak kecil yang baik dan suka bermain di depan rumahku. Yang kedua adalah Bibi Sumiati. Dia bilang, seharian ini aku ada di rumah sedang membereskan barang-barang rumah yang udah gak kepake untuk aku sumbangkan ke panti asuhan. Aku baru mendengar kabar kalau Putri hilang setelah melihat status WA punya Pak RT. Dan aku juga belum ketemu Putri seharian ini. Dan yang terakhir adalah Pak Herman. Dia berkata, aku seorang kurir yang baru aja masuk ke komplek ini. Aku kesini buat nganterin paket milik Pak RT. Aku memang sempat melihat anak kecil yang lagi membawa anjing ke arah danau. Tapi aku nggak tahu pasti kalau itu Putri dan aku juga nggak tahu apa-apa. Lumayan bikin curiga ya guys. Tapi kalau kamu perhatikan dan dengar dari masing-masing penjelasan mereka, menurut kamu siapa sih yang patut dituduh sebagai penculiknya? Aku kasih kamu waktu 5 detik buat cari tahu pelakunya. Gimana? Udah tahu belum siapa yang menculik Putri? Jadi penculiknya adalah Pak Herman tuh. Karena kalau kamu perhatiin, dia memiliki luka gigitan anjing dan ada robekan seperti bekas cakaran ya. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya benar? Wah, hebat banget ya kamu. Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang itu, menurut kamu yang mana nih pembunuh aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar.
Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!